Thank you, Kak Claudia, Bang Raymond, and Donnie. The scripture reading today is found in 2 Corinthians 4, verse 7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of us. Untuk menyambut khotbah, kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Bersabdalah. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu, ku mau dengar suaramu. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu sekarang. Selamat Sabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sabat ini tentunya saya bisa memastikan kita bergembira mengucapkan terima kasih kepada Bapa di surga atas segala berkat yang kita terima. Hingga di saat yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk memuliakan namanya dan belajar dari firman Tuhan. Dan juga tentunya dari dua pengalaman duka cita yang dialami oleh keluarga Hutauruk Jendar yang kembali ke Indonesia. Mereka mengutus Ibu Bintang Supriyadi dengan Seki kembali ke Indonesia, berjalan dengan baik. Semua acara duka cita itu hingga menghantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Dan dalam waktu yang sama juga, hampir bersamaan, ya kita senang David Simanjuntak melangsungkan acara pernikahannya di Jakarta. Jadi kepada orang-orang muda, to all of you guys, ya let you know that Abang David has married. Ya, jangan ganggu-ganggu lagi dia. Dengan satu harapan, satu saat dia akan membawa istrinya bersama-sama dengan kita di Jemaat Inland Empire. Ya, saya sudah melihat fotonya. Ya, istrinya tinggi, cantik, dan keluarga saya melihat begitu senang. Dan kita juga bergembira Tuhan sudah memberkati Bapak Alvarius Sihotang yang pulang ke Indonesia oleh karena ibu mertua meninggal. Dan hari Senin yang lalu beliau telah tiba di California, tepatnya di San Bernardino dan di gereja kita. Dan ibu hari Senin besok akan berangkat dari Indonesia. Kita doakan supaya ibu boleh tiba dengan selamat di tempat ini dan kita boleh bergembira sahabat yang akan datang untuk memuliakan namanya di tempat ini. Sudah tentu atas nama Jemaat Inland Empire, ya kita mengucapkan turut berduka cita kepada kedua keluarga yang berduka. Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan agar tetap setia kepada Tuhan. Baik saudaraku, di hari Sabat yang indah ini sebelum kita belajar firman Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat yang indah ini kami memberikan hati dan pikiran kami dalam tuntunan Roh Kudus untuk belajar sedikit dari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ketika menyampaikan sabda ini agar dapat berkuasa mengubah kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami mau melayani Engkau, kami mau bergabung untuk memajukan pekerjaan-Mu di jemaat ini. Nama Tuhan ditinggikan dan berkat menjadi bahagian kami semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa, ampunkan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang
ke-7 sampai ayat yang ke-11 ya. Namun saya ingin mengajak saudara-saudara kembali sejenak untuk mengulangi apa yang kita sudah baca dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Dan saya mengajak saudara-saudara untuk membaca ya ayat 5 dan ayat yang ke-6 ya. For the young people, you can open your Bible from 2 Corinthians 4 verse 1 up to 6 ya. Okay. You read in English, I want to read in Indonesian. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, saudara-saudaraku, judul khotbah kita pada hari Sabat ini adalah isi yang mahal di dalam wadah yang biasa. Saya akan melemparkan satu pertanyaan kepada jemaat pada hari Sabat ini. Saudara-saudaraku, saya tahu pasti bahwa saudara yang ada di gereja ini punya harta. Tidak ada yang katakan tidak punya harta. Pertanyaan saya adalah, di mana saudara-saudara simpan hartamu? Satu kali saya terlibat berbincang dengan anggota gereja. Oh, Pak Pendeta, kami ada sedikit berkat kami simpan di stock market. Mendengar stock market, kepikiran saya kalau stock market tidak mungkin menyimpan uang 5.000, 10.000. Ya, sudah tentu itu 50.000, 100.000, 200.000 dan lain sebagainya. Stock market, ya. Ada yang mengatakan juga, Pak Pendeta, saya tidak mau pusing simpan uang di rumah. Ya, saya pergi ke bank Amerika lalu menyewa satu safety box. Di sana semua harta saya buat aman, tidak kena bunga, dan kalau saya perlukan sewaktu-waktu saya dapat ambil. Dan saudaraku, ada juga sebahagian menyimpan uang itu di rumah. Di mana diletakkan? Mungkin itu di bawah lemari, di bawah lipatan kain, atau di bawah tempat tidur. Ada juga yang paling lucu dalam hidup saya, bahwa ada sebahagian orang tua yang dulu menyimpan sebahagian uangnya. Saudara tahu di mana? Di kopiahnya. Ya, nenek saya, opung saya simpan uangnya di lipatan topinya. Ya. Nah, yang saya ingin mau sampaikan kepada saudara-saudara di zaman dulu kala adalah merupakan kebiasaan orang untuk menyimpan hartanya ya di satu tempat yang terbuat dari tanah liat, lalu harta itu dimasukkan di dalamnya, kemudian dikubur di dalam tanah. Nah, ini mengingatkan saya ketika orang tua kami pindah di Pulau Samosir, kami tinggal di kota Pangururan, ya, di belakang kantor polisi di Segitiga di Pangururan. Satu hari Minggu, Papa mengajak saya, Edison, mari kita buat lubang sampah.
Setelah melihat tempat yang cocok, Bapak katakan, kamu gali di sini. Ketika kami gali lubang itu sekitar 1 meter per 1 meter, lalu dalamnya 1,5 meter. Lemparan ayunan cangkul Bapak saya ya mengeluarkan suara tak. Ya, Bapak katakan, apa yang terjadi? Oh, mudah-mudahan ada emas disimpan di dalam tanah ini. Kami buka pelan-pelan, saudara-saudara, kami mendapati di sana ada satu tempat yang sudah karatan. Lalu kami melihat di dalamnya barang-barang antik, ya, yaitu piring-piring antik sama gelas yang antik. Lama benda-benda ini disimpan Bapak. Siapa gerangan yang mempunyai ini? Nah, saudaraku, yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, di dalam pengalaman kehidupan manusia dahulu kala, ketika mereka menyimpan harta yang mahal itu di tempat yang kurang berharga. Nah, saudara-saudaraku, bisakah saudara bayangkan apa yang terjadi kalau seseorang menyimpan harta kekayaannya itu lebih mahal dari harta yang dia simpan di dalam bejana itu? Inilah yang terjadi zaman dahulu kala. Dan Rasul Paulus melihat paralel rohani di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat 11. 2 Corinthians 4 verse 7 up to 11. Tuhan berfirman mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, saudaraku, saya ingin tekankan harta ini. Apa harta ini? Ya, apakah harta kekayaan, materi? Bukan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Siapa bejana tanah liat itu? Ya. Dan siapa harta itu? Ya. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta itu adalah harta kebenaran firman Tuhan. Tanah liat, bejana tanah liat itu adalah diri manusia yang tidak mempunyai arti. Jadi saudara-saudaraku, Rasul Paulus katakan, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kebenaran firman Tuhan Allah yang ada pada kami dalam bejana tanah liat, dalam diri kami manusia. Saudara lihat, jadi harta yang mulia itu, kebenaran firman Tuhan Allah itu, yang diterima oleh setiap orang ketika dia mengikut Kristus, ada di dalam bejana tanah liat, rapuh, yang terbuat dari tanah. Kalau saudara baca Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan manusia dari tanah liat. Hidup kita manusia sebagai orang berdosa tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai arti. Namun saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bejana tanah liat itu, ya, Allah menggunakan dan meletakkan harta kekayaan, terang kebenaran Tuhan itu di dalamnya, agar kemuliaan Tuhan Allah nyata di dalam hidup orang tersebut. Saudara-saudaraku, pernah mungkin kita mengatakan, saya terlalu lemah, saya ini anggota awam, saya ini orang bodoh, saya ini tidak berpengalaman, kalau boleh jangan kasih tugas kepada saya. Ya, lalu kita mulai memaafkan diri. Sebenarnya saudara-saudaraku, masalahnya bisa saja engkau tidak terlalu lemah. Ya, Allah adalah yang terbaik, mampu menggunakan kita ketika kita sadar akan kekurangan-kekurangan kita. Jadi saudara-saudaraku, Allah yang di surga tahu Anda sebagai bejana tanah liat, saya sebagai bejana tanah liat yang rapuh, yang tidak ada artinya. Tetapi dikatakan, kepada Anda dan saya sebagai tanah liat itu, Allah tempatkan harta kemuliaannya, terang kebenaran Tuhan,
agar di dalam dirimu nyata kemuliaan Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, jika seorang dengan talenta yang hebat mencapai hal-hal yang hebat, kita sering mendengar setiap orang memuji orang tersebut. Tetapi ketika seorang percaya yang awam mencapai keberhasilan rohani yang luar biasa, saudara-saudaraku, kemuliaan Tuhan Allah ditujukan di dalam diri orang itu. Nah, ini memberikan satu pernyataan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan Allah itu nyata di dalam bejana tanah liat apabila orang tersebut dapat menyadari itu dengan seksama di dalam kehidupannya. Sehingga saudara-saudaraku, jika saudara mempunyai karunia istimewa, dengan segala cara engkau menggunakannya untuk kerajaan Tuhan Allah, maka itu menjadi satu perkara yang nyata engkau temukan di dalam dirimu dan nama Tuhan Allah dimuliakan. Tetapi jika engkau merasa tidak cukup mampu, pandanglah kepada Kristus yang memenuhi segala kekuranganmu. Jadilah setia dan kuasanya akan menolong memberikan hasil yang luar biasa. Saudara-saudaraku, mengapa Allah menempatkan isi yang mahal di dalam wadah yang biasa? Dikatakan agar kemanusiaan kita dapat menunjukkan kuasa Allah di dalam hidup saudara, di dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, mengapa Allah menempatkan isi yang mahal dalam wadah yang biasa? Yang kedua, kesengsaraan kita menjelaskan terhadap kesetiaan Allah. Saudaraku, bila mana saudara membaca buku Kisah Para Rasul, di sana kita melihat bagaimana pergumulan Paulus di dalam melakukan pelayanannya di muka bumi ini. Dia sering menderita, dia sering mengalami perkara-perkara yang sakit. Dia pernah ditampeleng, dia pernah dihina, dia pernah dihadapkan ke pengadilan. Dan secara manusia berdosa, bisa saja dia tawar hati. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam bejana tanah liat yang rapuh itu, semua perkara-perkara yang menghimpit dia, yang membawa dia di dalam kesusahan, itu tidak ada artinya. Dan dia tidak pernah putus asa di dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, Allah tidak melindungi kita dari kesengsaraan, tetapi Dia menjaga umat-umatnya untuk melalui kesengsaraan itu. Artinya, saudara-saudaraku, kekuatan itu ada padamu, dan Allah akan melengkapi engkau dengan terangnya, dan engkau akan dapat melalui segala rintangan itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah menempatkan harta yang mahal itu di dalam dirimu sebagai bejana tanah liat, supaya engkau dapat menyadari mana itu ada di dalam dirimu, itu bukan oleh karena kekuatanmu, itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan Allah, dipercayakan kepadamu untuk engkau gunakan, dan engkau dapat menyadari engkau harus memuliakan namanya di atas segala sesuatu. Mengapa Allah menempatkan isi yang mahal di dalam wadah yang biasa? Dikatakan kematian kita menghidupkan kehidupan Allah. Kematian kita maksudnya di sini adalah sikap kita untuk mau mati di dalam Yesus Kristus. Mematikan sifat-sifat keduniawian yang fana di dalam Yesus Kristus. Semakin sering kita memohon Tuhan untuk mematikan sifat-sifat kita yang fana, yang bertentangan dengan Tuhan di dalam hidup sehari-hari kita, maka kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupanmu, kehidupan saya sebagai bejana tanah liat yang tidak berarti, dan Allah semakin ditinggikan dan dimuliakan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di hari Sabat yang suci ini saya ingin memberikan cerita pengalaman yang nyata
dari hamba Tuhan Rasul Paulus dalam Kisah Fatsal 19 ayat yang ke-12. Acts 19 verse 12, ya. Kisah Fatsal 19 ayat yang ke-12. Ini merupakan satu pengalaman nyata dari Rasul Paulus bagaimana di dalam bejana tanah liat yang tidak ada artinya ini, ya, lalu dengan terang kebenaran Tuhan yang ada di dalam dirinya, yaitu harta kekayaan yang dimasukkan di dalam bejana tanah liat di dalam dirinya ini, ya, menghasilkan satu perkara yang besar di dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Saudaraku, apa dikatakan? Ayat 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Apa yang terjadi? Melalui sapu tangan dan kain yang pernah digunakan Paulus ketika mereka gunakan itu, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Di dalam Babel Commentary sangat menarik, saudara-saudaraku. Apa itu dengan sapu tangan? Semua kita tahu sapu tangan itu dalam bahasa Inggris adalah handkerchief. Nah, sapu tangan itu adalah dikatakan satu perkara yang digunakan untuk mengelap keringat daripada Rasul Paulus. Dulu belum ada kendaraan, sering Paulus berjalan kaki. Dia selalu menyiapkan sapu tangannya, handkerchiefnya di kantong jubahnya. Kalau dia berkeringat, dia hapus keringatnya dengan sapu tangan itu. Lalu saudara-saudaraku sekalian, apa itu kain yang digunakan oleh Paulus? Dalam Babel Commentary dikatakan kain itu adalah disebutkan dengan apron. Ya, koreksi saya ibu-ibu, apron itu mungkin ketika ibu-ibu masak, digantungkan di leher, diikatkan di pinggangnya supaya bajunya jangan apa? Kotor. Nah, saudaraku, handkerchief dan apron ini yang digunakan oleh Paulus dalam kehidupan sehari-hari, digunakan oleh umat-umat Tuhan Allah, pergi melihat orang sakit, berdoa kepada Tuhan, dan melalui handkerchief dan apron ini penyakit orang dapat sembuh. Saudara-saudaraku, mungkin kita bertanya, apa yang terjadi dalam handkerchief itu dan apron? Apakah ada kuasa di dalamnya sehingga bisa menyembuhkan penyakit? Nah, saudara-saudaraku, ini adalah merupakan satu lambang, ya, satu alat yang menyatakan bila mana kita bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang ada pada kita, ketika kita menggunakan itu atas nama Tuhan, untuk meminta orang sembuh daripada penyakitnya, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepadanya. Anggota Jemaat Inland Empire, yang saya ingin tekankan adalah di dalam bejana tanah liat yang rapuh, yaitu dirimu dan diri saya, bila mana terang kebenaran Tuhan Allah itu kita terima dan kita pakai dengan semaksimal mungkin di dalam hidup kita, saudara akan menghasilkan perkara-perkara yang besar di muka bumi ini untuk membawa orang kepada keselamatan, untuk dapat menjadikan dirimu menjadi saksi-saksinya di muka bumi ini, dan pada akhirnya banyak orang dipertobatkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, izinkan saya di bahagian terakhir khotbah saya ini membacakan sebuah kutipan yang sangat indah. Bagaimana saudara-saudara anggota Jemaat Inland Empire yang diberkati Tuhan dapat menjadi sarana yang ampuh di dalam tangan Tuhan bila mana Anda sebagai bejana tanah liat mau memperhatikan akan perkara ini. Dikatakan dalam Christian Service halaman 11, manusia adalah alat di tangan Allah, dipekerjakan olehnya untuk memenuhi maksud rahmat dan pengasihannya. Masing-masing punya bahagiannya, kepada masing-masing telah diberikan satu ukuran terang.
disesuaikan kepada kepentingan waktu itu dan cukup memberi kesanggupan untuk menyatakan pekerjaan yang Allah telah berikan kepadanya untuk dilaksanakan. Kita berterima kasih kepada Tuhan melalui panitia pemilih. Sejumlah nama telah disebutkan, telah dipilih menjadi pegawai-pegawai jemaat untuk bekerja dalam masa kurun waktu 2 tahun. Bagi saudara-saudara yang terpilih, engkau dan saya adalah bejana tanah liat itu. Engkau adalah alat di tangan Allah, dipekerjakan olehnya untuk memenuhi maksud rahmat dan pengasihannya. Masing-masing punya bahagiannya untuk dilakukan. Ya, kepada masing-masing telah diberikan satu ukuran terang, ya, sesuai dengan kepentingan waktu itu. Dan Tuhan memberikan kemampuan. Anggota jemaat Inland Empire yang kekasih dalam Tuhan, apabila kuasa manusia dipadukan dengan kuasa Allah, maka hal itu akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. 2 tahun ke depan adalah waktu yang cukup panjang. 2 tahun ke depan, jemaat Inland Empire akan bekerja dan kita akan dilayani oleh saudara-saudara kita yang sudah disebut namanya tadi. Mereka juga adalah bejana tanah liat sama seperti saudara-saudara yang lain. Kita sama di hadapan pemandangan Tuhan Allah. Pada jam kebaktian khotbah yang indah ini, Allah mengundang kita. Bila mana Anda sebagai bejana tanah liat yang tidak ada artinya, menerima terang kebenaran Tuhan, harta kekayaan yang besar yang ada di dalam dirimu sejak engkau menerima Yesus Kristus, dan engkau meminta serta mengundang Dia untuk memberkati engkau, maka berkat yang limpah akan menjadi bahagianmu. Berkat yang limpah akan menjadi jemaat bagi jemaat Inland Empire yang kita kasihi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, ini aku. Jadikan aku menjadi alat-alat yang ampuh di tangan-Mu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, berikan potongan-potongan kecil dalam hidupmu yang selama ini merintangi engkau dekat dengan Tuhan Allah. Serahkan kepadanya. Jangan simpan-simpan. Apakah itu sifat suka marah? Apakah itu sifat suka mendendam? Apakah itu sifat suka menjelekkan orang lain? Apakah itu sifat untuk tidak peduli kepada orang lain? Apakah itu sifat dan kemalasan kita untuk datang tepat pada waktunya ke gereja? Inilah potongan-potongan hidup kita yang kecil itu, yang sering kita simpan. Mari kita berikan itu kepada Tuhan. Tuhan, bantu saya. Saya akan meletakkan potongan-potongan kecil yang tidak berguna ini di hadapan-Mu. Jadikan saya menjadi alat yang berharga. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menggunakan engkau di dalam hidupmu menjadi saluran-saluran berkat yang indah. Dan pada akhirnya, nama Tuhan sahaja yang ditinggikan. Saudaraku, ingat, bila mana perkara itu terjadi di dalam dirimu, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah. Allah akan menggunakan engkau, dan Allah dapat menjadikan engkau menjadi terang di mana saja engkau berada. Tuhan memberkati dan memeliharakan kita. Amin. Bapa kami, Allah yang kami sembah, yang bertahta di surga, di akhir kebaktian kami pada hari Sabat ini, kami muliakan nama-Mu dan berterima kasih atas waktu yang Kau berikan untuk mendengar firman Tuhan. Sebagai bejana tanah liat yang tidak berarti di hadapan pemandangan Tuhan, Engkau menempatkan harta kekayaan, terang kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, agar kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kami masing-masing sebagai tanah liat. Tuntun kami di dalam hidup ini Tuhan, agar dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan,
agar di dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, kami dapat memuliakan Tuhan dengan mengikuti terang kebenaran Tuhan yang ada di dalam diri kami. Sehingga di dalam perjalanan hidup ini, kami boleh tetap setia di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nama-nama pegawai jemaat yang sudah dibacakan tadi, dan termasuk dengan saudara-saudara kami yang tidak ikut di dalamnya, persatukan kami Bapa, agar semua kami boleh menyadari, dapat berperan menjadi alat-alat yang ampuh di tangan Tuhan. Sehingga dengan demikian, bila mana kami bersatu di dalam tuntunan tangan Tuhan, kami akan memperoleh kekuatan itu, dan kemenangan serta berkat yang limpah boleh menjadi bahagian jemaat ini. Sebentar kami akan beramah-tamah di ruangan fellowship. Hidangan yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu Tuhan berkati, agar itu dapat menjadi kekuatan kesehatan bagi kami sepanjang hari Sabat ini untuk memuliakan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah menyediakannya, sehingga di lain kesempatan, melalui berkat yang mereka terima, mereka pun tidak putus-putusnya akan bersuka cita melayani sesama manusia di muka bumi ini. Terpuji nama-Mu Bapa, ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.